Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Bung, apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa, akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak mengharumi proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campuran tanya Jepang. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Moh-Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ahmad Subarjo menelepon Laksamana Maida ingin meminjam rumahnya untuk dijadikan rumah rumusan. Apa yang bisa dibantu? Halo, bisakah kami minta tolong pada Anda? Minta tolong apa? Kami akan meminjam rumah Anda sebagai tempat rumusan proklamasi. Dengan senang hati, silakan kalian datang ke rumah saya, dijamin aman dan akan dijaga ketat oleh tentara saya. Baiklah, terima kasih. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maida. 3 eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia, menyaksikan Soekarno, Moh-Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar dan tidak ditemukan kesulitan yang memperoleh rumusan tulisan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 4 akan dibacakan proklamasi untuk pertama kalinya di depan hadirin. Namun kemudian timbullah persoalan siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kalau benar, nah bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menjelaskan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Dengan kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras usaha diusahakan adanya semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini.
Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya bangsa Supratama. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu bagaimana jika ibu saya yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Soekarno pun meminta Trimurti untuk menyiapkan kain dan lainnya. Trimurti setuju, lalu memberikan kain merah dan putih kepada Soekarno. Lalu Soekarno memberikannya kepada Ibu Fatmawati untuk ia jahit. Pak, dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera merah putih Sang Saka dan warna merah putih menjadi Siang Saka Merah Putih. Berlian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Setelah itu, Ibu Fatmawati langsung menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan saat setelah proklamasi dilaksanakan. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yusuf Ronodipuro menyebarkan berita proklamasi yang membuat seluruh rakyat bahagia dan terharu. Lalu kemudian dikibarkanlah Sang Saka Merah Putih.